Tuhan yang maha besar, Kau Tuhan yang maha mengerti. Ajar kami mengerti segala kehendak-Mu Tuhan, sesuatu yang berkenan di mata-Mu, sesuatu yang baik dan sempurna. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbinglah kami Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ajar kami Tuhan mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Naikkan pujian ini dengan semua. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencana-Mu, ku membesarkan kerajaan-Mu. Ajar kami mengikuti, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Bawa kami Tuhan untuk senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan, karena biarlah Tuhan tubuh jiwa roh kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tubuh kami sehat untuk memuliakan Engkau, jiwa kami gembira untuk memuliakan Tuhan, dan biarlah roh kami senantiasa berkobar-kobar untuk melayani pekerjaan Tuhan. Banyak yang tersanding dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami membutuhkan roh Tuhan untuk menguasainya, supaya kami tidak mudah lemah, tidak mudah hancur,
Tapi biarlah kami seperti batu karang, yang akhirnya disitulah jemaat Tuhan didirikan, seperti Simon Petrus yang menjadi batu karang, menjadi cikal bakal jemaat Tuhan didirikan. Terima kasih ya Tuhan, seiring dengan pembacaan Alkitab pada hari ini, kami ingin belajar Tuhan satu kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah supaya kami mengerti. Dengan begitu kami tidak cuma membacanya, tetapi kami bisa merenungkannya, terinspirasi oleh cerita-cerita Alkitab yang membuat kami bisa memahami oleh karena Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Segala yang jahat dari kuasa gelap, ilah-ilah zaman ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami siap berkemenangan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita setiap harinya ada di 3 Fatsal. Kalau praktek saya sih melalui audio itu bisa lebih dari 3 Fatsal. Bahkan saya sudah hampir habis di 2 raja-raja ini ya. Tetapi kita akan mengikuti. Ada beberapa orang yang 3 Fatsal itu terlalu panjang, tetapi ada juga yang terlalu pendek begitu ya. Nah, di sini ada di 2 raja-raja ini ada beberapa cerita yang luar biasa ya yang kita bisa baca, dan hari ini kita membacanya di ayat 1 sampai 7 saja ya. Di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Ini cerita tentang seorang janda. Tetapi jandanya enggak main-main, adalah janda seorang nabi Tuhan ya. Kita belajar sama-sama. Saya akan mengulahnya ayat per ayat sesuai dengan apa yang saya terima. Tentunya teman-teman juga mempunyai impresi sendiri, penafsiran dan juga berkat sendiri ya. Mujizat seorang janda nabi Tuhan. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Kita akan baca sama-sama ya. Ayat 1 sampai 7, 1, kemudian Bapak Saudara kedua, dan sampai ayat yang ke-7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri para nabi saya mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anak masuk, lalu tuan rumah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sedang penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Nah, saudara sekalian, mulai dari ayat 1 saya melihat di sini ada kebenaran yang bahwa seorang istri dari seorang nabi Tuhan yang takut akan Tuhan pun ternyata juga tidak lepas daripada masalah. Masalahnya adalah hutang. Kemarin kita sudah mengikuti ya acara webinar itu yang cukup fair, karena orang pembicaranya, narasumbernya itu juga pernah terlilit hutang yang luar biasa. Jadi fair. Jadi dia mengatakan secara fakta, secara emosional bagaimana orang punya utang yang didatangi oleh debt collector setiap hari bahkan, dan bahkan tidak cuma satu. Itu beberapa orang yang utusan dari itu yang disebut debt collector, sampai dia itu ngalamin 2-3 kali perputaran. Nah, saya baru tahu bahwa debt collector itu kalau sudah mulai akrab dengan
sang kliennya itu mulai di rolling gitu loh, diganti, dikasih yang serem lagi. Cuma buat dia itu adalah waktu itu ya saling menyalahkan antara istri dan suami, tetapi dia belajar banyak bahwa semuanya atas izin Tuhan. Nah, kitanya yang memimpinnya mesti secara baik. Akhirnya tercetuslah ada jumlah 60%, kemudian 20%, 10%, 10% yang harus kita alokasikan. Nah, pertanyaan buat kita adalah apakah betul untuk berhutang yang produktif itu mencapai 30% atau lebih dari itu? Kalau lebih dari itu saya pikir kita akan susah ya. Nah, apalagi kita itu kan menghutang dengan rincian supaya berikutnya bisa membayarnya dengan gaji, dengan orang dari uang dari keluarga atau orang tua kalau anak, atau dari orang yang akan membantu kita, atau dari barang yang akan kita jual belikan pada waktunya itu dan sebagainya. Tapi tentunya saudara sekalian, kita banyak belajar dari kemarin itu. Saya tinggal nunggu link YouTube-nya aja karena ada rekamannya itu ya. Nanti bisa diputar lagi. Nah, seorang janda ini pun juga tidak terlepas dari itu. Nah, saya berpikir juga seorang hamba Tuhan waktu itu memang hidup dari iman dan percaya dan juga dari pelayanan. Dan dia nggak pernah ngerti bahwa suaminya itu segera meninggal gitu loh, nggak tahu. Nah, rupanya mungkin ya namanya seorang istri juga ada kesana sini dan kemudian terlilit sampai betul-betul kedua anaknya ini terancam untuk menjadi budak. Karena waktu itu kalau misalnya nggak bisa bayar utang, itu anaknya bisa diambil untuk menjadi budak. Zaman sekarang nggak ada gitu ya. Kalau zaman sekarang kan apa yang ada, makanya ada ibu yang bertanya kemarin yang tidak terjawab sebenarnya. Ketika orang itu nggak bisa bayar, dia ambil barang di rumah tangga itu, boleh nggak begitu? Nah, narasumbernya nggak berani ngomong boleh atau enggak. Kayak membuat salah enggak itu adalah hukum, ya. Tapi kalau menurut saya sih, yang penting orang tersebut tahu diambilnya kapan, terus siapa yang ngambil, terus kemudian kebutuhan diambilnya untuk apa. Suami istri dan keluarga tahu bahwa itu memang diambil, ya sudah begitu ya. Artinya untuk menggantikan itu. Dan beberapa orang juga melakukan seperti itu. Jadi tidak luput dari terlilit masalah juga si sang istri ini. Kemudian ayat yang kedua mengatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kupunya, yang kau punya di rumah. Maksud saya, Elisa bisa membantu dari apa yang diminta janda tersebut. Jadi kadang-kadang kita itu mesti tanya ulang ya, Bapak Ibu, apa yang bisa saya bantu dengan masalah ini? Itu lebih bijak, karena kita kadang nggak bisa mengukur kekuatan dia atau yang dia punya. Tetapi kalau dia ngomong, maksud saya gini Pak Pendeta atau Ibu atau Bapak, saya itu kepunyaannya seperti ini. Dan nanti akan terjadi di zaman modern ini, memang saya nggak bekerja tetapi saya punya keahlian. Nah begitu ya. Nah dari situ, dan Elisa ini luar biasa karena waktu kita lihat ceritanya kan memang dia benar kekeh jangan sampai ditinggalkan sama Elia. Karena dia kan adalah anak rohani ya. Bagaimana ini waktu diajak jalan kemudian tiba-tiba kan lucu ya. Dua orang jalan kemudian yang satu dijemput sama kereta sorga gitu loh. Apa nggak ngiri tuh Elisa? Kenapa gue juga nggak ikut gitu loh. Akhirnya dia kekeh untuk minta sesuatu. Ya, akhirnya jubah yang dilepas kemudian mendapatkan pewahyuan yang luar biasa. Nah setelah itu memang terjadi beberapa peristiwa terhadap Elisa ini. Nah salah satunya adalah ini. Kemudian berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak, ya. Jadi dia mengatakan khasnya seorang ibu lah. Saya nggak punya apa-apa di rumah ini. Apa-apa itu dalam artian kalaupun ada buli-buli itu, ya mesti minyaknya penuh atau banyak gitu ya. Cuma ada sedikit buli-buli, tetapi isi minyaknya juga sedikit. Nah, kita melihat di sini belajar bahwa Tuhan tuh menolong dari apa yang janda ini punya. Jadi kadang-kadang kita bisa nggak menolong orang dengan cara kekuatan orang lain. Pernah nggak kita berpikir begitu?
Bapak datang aja Pak ke orang itu, datang aja ke itu, atau minta aja bantuan dari situ gitu. Nah kadang-kadang kita agak lupa bahwa yang penting itu adalah, yang permanen itu adalah dari yang dia punya gitu loh. Punyanya apa gitu loh. Dan memang bijak sekali, itu adalah hikmat daripada Tuhan. Dan dikatakan ada bejana, dan kemudian melalui itulah Tuhan akan menolong. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Nah di sini pelajarannya adalah bahwa Tuhan itu memberkati orang yang rajin dan mau berusaha dan tidak malu, ya. Nah, saya pikir sebagai seorang hamba Tuhan yang waktu itu, ya, seorang nabi yang banyakin nolongin orang gitu loh. Nah di kasus ini mungkin sebelumnya si ibu janda ini juga malu, sungkan gitu loh. Biasa kita kan datang, ya nak, sama anak bilang kita suka nolong orang itu. Nah sekarang kalau kita datang minta tolong kok rikuh, nggak enak begitu ya. Nah kebanyakan orang itu nggak bisa mengangkat lagi derajatnya itu oleh karena malu. Jadi gengsi itu memang ekspresi dari malu, tetapi ekspresi yang kedua adalah rasa sombong sebenarnya, gengsi itu, ya. Nah makanya saya melihat bahwa ada beberapa keluarga dari suku atau ras tertentu itu yang memang mendidik anak-anaknya untuk tidak malu. Dengan cara apa? Kalau engkau melihat ayah bapak ibumu ini memiliki apa-apa, jangan pernah engkau bilang bahwa itu milik kamu. Memang sejatinya kan bukan begitu. Jadi ada mobil juga mobil papanya, ada apa-apa juga punya orang tuanya begitu. Jadi mereka dididik dari awal, cobalah, si mama ini kan penjual, bisa bikin kue maksud saya, jadi coba kamu bawa ke sekolahan, jajakan ke teman-temanmu, kali aja kamu ada bakat ke situ gitu ya. Nah ada yang mendidik seperti itu, tetapi orang yang terbiasa enak itu memang susah, ya, memang susah. Mending orang itu dari bawah terus kemudian menjadi punya kemuliaan gitu, daripada punya kemuliaan ekonomi yang begitu luar biasa kemudian jatuh. Nah buat orang tua mungkin ya dia merasa ini adalah kesalahan kami, ya kita tanggunglah semuanya. Tetapi anak-anak nggak mudah untuk bisa begitu. Yang biasa apa-apa mbak, apa-apa mbak, apa-apa mbak, mulai dari mau tidur sampai bangun tidur, sampai sekolah, diantar sampai pulang lagi sekolah, disuapin dan sebagainya, itu sama mbaknya, ya. Makanya kadang-kadang kita sebagai guru waktu itu lebih nanya ke mbaknya daripada orang tuanya. Si dedeknya kemana mbak gitu, sama babysitternya atau apa. Oh iya dia ada ini, udah belajar belum PR-nya udah. Oh iya kemarin sudah. Lebih tanya kepada para pembantunya dibanding maminya gitu loh, ya. Jadi itu yang terjadi. Kemudian Tuhan memberkati orang yang rajin dan berusaha dan tidak malu. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anak masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Tuhan melakukan mujizat saat kita mengerjakan sesuatu, ya. Pelajarannya seperti itu. Jadi kalau cuma menghadap kemudian nggak lakukan apa-apa, sulit. Jadi banyak kali ketika laut kosong akan terbuka itu harus menghentakkan tongkat dulu. Kemudian ketika itu berhasil mesti tanam dulu, baru akan menjadi bertumbuh dan berbuah. Jadi apa-apa itu ada actionnya dulu. Dan kita akan di sini bahwa mujizat itu terjadi pada saat melakukan sesuatu, ya. Kemudian masuklah, tutup pintu sesudah engkau dan anak-anak masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Kemudian pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi mah, bejananya udah habis. Nah sejak itu habis, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Nah jadi mungkin dalam hati kalau cerita ini diteruskan, si ibu sama anak-anaknya itu merasa kenapa kita pinjemnya cuma sampai se-RT doang. Coba se-RW gitu ya, kita pinjem bejana-bejana itu akan melimpah begitu ya.
Nah kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita itu untuk menampung mujizat Tuhan kadang-kadang apa adanya, dan kadang-kadang kurang meluaskan hati kita, bejana-bejana kita lah. Jadi kita mencoba apa yang kau siapkan dengan mujizat yang akan dituangkan dalam keluargamu atau dalam rumah tanggamu. Hatinya mesti siap, anak-anak nggak boleh yang ciut, mamanya juga nggak boleh ciut, papanya juga nggak boleh ciut. Pokoknya kita berbesar hati, kita siapkan lahan hati yang seluas-luasnya. Ketika kita itu diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengisi sesuai dengan yang kita siapkan. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, si Elisa, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Nah, rupanya step by step itu sang nabi abdi Allah ini tidak turun langsung loh. Termasuk kepada Naaman ya, kalau kita lihat cerita selanjutnya itu. Sampai Naaman kan panas hati tuh. Kenapa sih? Nabi tinggal nemuin saya doang. Siapa sih nabi itu? Nah, padahal Naaman tuh kan seorang yang punya titel lah, punya pangkat begitu loh. Masa cuma ngutus Gehazi doang? Disuruh untuk ke sungai Yordan nyemplung 7 kali. Dan dia bilang, di tempat saya itu lebih bagus-bagus, sungai Parpar dan sebagainya itu ya, sekitar Damsyik itu lebih bagus. Kenapa sungai Yordan? Waktu itu dia bilang sungai Yordan itu mungkin kurang bagus dibanding sungai deket dia gitu loh. Apalagi sekarang ya, sungai Yordan sekarang. Tetapi meskipun begitu, karena orang pengen momennya, dia pengen fotonya, dia baptis di situ meskipun sudah tidak terlalu jernih. Tetapi masih mending lah sungai Yordan daripada Ciliwung begitu ya. Nah itulah, jadi Elisa itu juga kadang apa ya, kita merasa bahwa seorang hamba Tuhan juga kadang harus kasih pancing gitu loh, harus kasih cuma saran atau apa, dan yang kemudian melakukan itu adalah mereka. Ada beberapa koreksi daripada hamba Tuhan, para gembala itu, akhirnya muncullah sebuah kalimat, seorang aktivis pelayan Tuhan gak boleh memutuskan sesuatu untuk keluarganya. Yang bisa itu adalah bertanya seperti abdi Allah ini, yang kau punya apa? Engkau lulusan apa nak? Keterampilanmu apa nak? Nah, sekarang kan lagi bingung nih para orang tua ini. Kalau kita tanya anak kita zaman sekarang kan, mau nanya sama Jason ya terserah gitu. Kau mau jadi apa nak? Terserah lah. Kau mau SMK atau SMA? Kamu SMA negeri atau SMA swasta gitu ya, terserah. Lah kita kan bingung jadinya ya, sampai sekarang ya udahlah kita putuskan, kita doakan supaya ikut PPDB dulu. Yang kita incer kan SMA negeri 3 tuh, yang kemarin sudah istriku survei juga. Sebenarnya buat saya ya, seorang ayah itu ya, waktu pertama kali masuk SMP tuh sebenarnya nggak rela gitu loh anakku ikut bersama mereka gitu loh. Akhirnya dari hari ke hari saya mulai terharu melihat dia akhirnya bisa ngikutin juga, akhirnya 3 tahun bisa gitu ya. Nah, akhirnya waduh kalau bisa nih ke SMA negeri 3 lagi tanpa jalur yang ke dalam itu ya puji Tuhan. Puji Tuhan kemarin itu ternyata juga ada beberapa teman dia yang pakai jalur lain gitu loh. Tapi puji Tuhan karena kita nggak tahu dan tidak mau cari tahu, Jason bisa masuk tanpa itu. Nah, itu puji Tuhan. Dan kemudian saya berharap yang ini nanti juga seperti itu. Terus kemudian kita juga kasih opsi ya, Dek, nanti kalau di negeri nggak dapet di mana? Kami bilang depan aja ya, Perintis. Itu SMK loh. Ya, selama beberapa tahun kita nggak pernah survei itu. Saya baru-baru aja melihat YouTube profilnya itu, oh ternyata luas di situ. Ternyata kegiatannya juga banyak. Kurang lebih ada 3 jurusan lah di situ. Dan kita tanya, kamu yang bisnis, mau yang hotel atau yang apa? Terserah. Jadi bingung saya. Nah, akhirnya kita doakan terus. Atau mana lagi kira-kira? Ya ketemu sama orang tua, kita juga tanya tentang daerah sana itu, daerah Nusantara ya.
ada beberapa SMA juga kan. Nah Pak Sam ini lebih susah lagi karena secara zonasi jauh semua gitu ya. Meskipun diaturnya 7 kilo tetapi jatuhnya meteran gitu loh. Kemudian saya selidiki juga SMA Negeri 3 itu tahun lalu juga sempat komplain gitu loh. Jadi karena ada kasus 2 anak yang nggak mampu, nggak masuk di situ, padahal zonasinya ada di situ. Nah gitu ya, jadi pemerintah sudah bentengi dengan berbagai cara, tetapi kemarin juga ada kan yang WA ke istri saya, Bu, mau Bu, anaknya masuk negeri dengan cara jalur yang beda. Berapa? 12 juta. Akhirnya kita mikir, mending swasta langsung gitu loh ya. Jadi olahannya lagi mikirlah hari-hari ini nih. Nah kita tanya kepada kekuatan kita. Nah kan kita juga mikir, nanya sama anak, tapi kan mikir dompet nih. Ini sampai seberapa jauh, kami kan hamba Tuhan. Yang nantinya gak mungkin lah memelas. Waktu tim survei ke sini gak percaya. Ini gedong magrong begini masa miskin sih? Kan gitu ya. Nah jadi kami itu susah posisinya Bapak Ibu. Slip gak ada. Tetapi memang keadaan secara rumah itu gede gitu loh, kan bingung. Apalagi melihat itu ada kosan gitu ya. Mereka nggak tahu bahwa itu kosan itu punya siapa, kan nggak tahu. Jadi itu yang menjadi sampai tadi saya mau nggak ke Petamburan. Saya bilang, itu ada SMA-nya deh, SMA SMTK ya. Nah sekarang SMTK gitu setelah itu. Oh boleh juga gitu ya dibilang. Waduh, kok jauh juga. Tetapi setelah dia dengar-dengar, enggak itu nanti jalurnya ke teologi ya. Itu jalurnya bukan umum, enggak kuliah di umum gitu. Wah, jadi ya itulah, jadi sekarang ini lagi bahan diskusi kami seperti itu ya. Nah, kemudian melihat juga si Yafet kemarin juga. Karena 2 anak kami itu kan masuknya di mudanya, Bu. Nah, kan ada keterangan yang menunjukkan bahwa umur juga. Jadi yang pertama zonasi, kemudian yang umur lebih tua itu didulukan gitu ya. Nah, yang muda, nah hampir waktu di SMP Negeri kemarin itu hampir ini karena 2 anak kami itu kan tanggung semua. Nah kata Jason itu mesti 16 tahun. Nah anak saya itu kan 14-11 bulan. Jadi masa sih nganggur setahun? Kan gak mungkin. Jadi berpikirnya ya Tuhan tolong kami supaya minimal PSKD. Itu dia bilang, udah PSKD lah Pak. Kembali lagi ke sana, ya udah. Saya berpikir-pikir nanti tanyalah Pak Po mungkin tahu informasi masuk ke situ siapa. Tapi seingat saya waktu itu Yafet pun juga masuknya itu beda-beda. Masa masuk pakai dengan compang-camping supaya murah. Ya, jadi dan juga tanya beberapa orang yang pernah melakukan upaya ini memang agak sulit. Tetapi saya percayalah anak-anak kami ini memang, dan anak jemaat kan kita sudah doakan ya, apapun itu semoga nggak sampai yang nyawer-nyawer gitulah, yang murni aja. Daripada nyawer ya mending swasta gitu istilah kata. Nah perincian kami kok di depan tuh enak, karena sekolah 3 tahun itu setiap hari. Kalau udah nyebrang lewatin Margonda, nah itu dikasih motor ya kita was-was. Misalnya kita antar juga tergantung anaknya bisa bangun pagi atau tidak. Nah setelah pulangnya kan bisa kemana-mana. Kalau kami dulu di Dewi Sartika masih muda ya, sealur gitu. Dan nggak kena polisi. Jadi anak-anak yang sebelah sayap sana itu enak tuh. Dari mulai ujung tempatnya Ripka sampai PSKD itu nggak ada polisi selama ini. Jarang ada polisi. Jadi anak-anak sekolah itu bisa melakukan itu. Nah yang terakhir juga tanya juga, pernah nggak ya sekolah ini berantem, bermasalah atau apa, itu yang kita ngeri kan. Apalagi belakangan ini kan ada bulian, kemudian dijemput oleh siapa, kemudian nggak masuk ke yang di WA kan, kemudian dibawa ke semak-semak bulak begitu, kemudian dianiaya. Kita juga apa ya, merih gitu loh. Makanya gimana dek, yang deket aja dek gitu ya. Nah itulah pergumulan kita. Tetapi intinya mujizat itu akan terjadi ketika kita memberikan seluas-luasnya kepada Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Saya percaya Pak Sa punya pergumulan, Pak Po juga punya pergumulan, meskipun anaknya sudah bekerja tetapi pergumulannya beda lagi. Ya, waktu sekolah ya sekolahnya, waktu udah
mau kerja juga bagaimana mencari kerjanya, Bu Marta juga bagaimana memilihkan anak untuk bekerja yang baik, Bu ini juga Richard bagaimana nih kuliahnya supaya goal, di tengah-tengah mesti mengimbangi Pak Beni juga dan juga adik-adiknya. Iya, nggak maksud saya kemarin-kemarin kan juga bergumul itu, bagaimana pembiayaannya, bagaimana, terus kemudian ya seneng-seneng dikit sih ketika ada pengumuman pokoknya wisuda itu harus di sekolahan. Tetapi pertanyaannya ketika sekolahan itu di gang sempit, bagaimana orang tua bisa masuk parkir? Makanya kalau anak pasap kan ke di Ronatama tuh. Makanya kemarin saya nanya, saya pengen datang gitu loh, karena deket. Nah anak saya masih bingung orang tuanya. Kemarin kan rencana mau ke Bandung mereka itu. Nah ketika terjadi kasus 11 korban kemarin, jadi wah di WA grupnya jadi batalin aja lah kita. Tapi buat yang sudah bayar kan nggak rela. Apalagi dikembalikannya nanti 50% doang. Tetapi saya sebagai seorang guru juga nyadar bahwa kita sudah DP ke bus, kemudian ke tempat-tempat wisata yang akan dipakai itu sudah DP semua. Nah makanya ya semuanya perjuangan hari ini. Tetapi aturan itu memang kebanyakan di negeri ya. Kalau swasta itu ada beberapa yang kemarin betul-betul ada beberapa bus tuh sampai Pemda juga turun. Ini aman semuanya ya busnya. Nah, akhirnya jalan juga ya. Akhirnya ada yang di Jogja juga yang ketimpah listrik itu masuk berita. Padahal waktu-waktu yang lalu nggak pernah masuk berita kayak gitu. Ya. Nah karena sudah viral jadi menjadi publik begitu ya. Nah teman-teman sekalian, itu saja yang kita bisa ambil daripada pembacaan kita. Semoga tetap setia membaca Alkitab, karena memang kalau baca langsung memang ngantuk. Kalau dengan audio saya pikir kayak dengerin sahur sepuh gitu loh, karena ada musiknya juga yang Alkitab yang saya kirimkan itu. Tapi memang pakai download dulu ya, sebelum kita klik itu dia akan download begitu ya. Itu kendala di spek handphone juga sih Pak, bagi saudara Alkitab itu? Iya. Jadi saudara-saudara kita yang handphonenya keluaran 2019 ke belakang nggak bisa. Termasuk renungan harian. Vivo, Oppo itu. Iya. 3 gitu nggak bisa masuk. Udah saya downloadin aplikasinya. Iya. Termasuk saya punya handphone satunya. Saya ada handphone satunya yang agak tua tuh, yang suka pakai itu. Nah itu renungan harian yang biru tuh nggak bisa. Mesti RH yang hijau, akhirnya dapat. Iya. Terus kemudian juga HP terbaru pun juga zoom belum tentu bagus gitu loh. Malah yang iya. Iya makanya. Nah waktu si Melsa sama Sheila malah bagus kemarin itu. Handphone keluaran 2019. Ya. Benar. Pertama pas Sabjum itu. Nggak bisa nih. Iya. Baru beli itu. Iya. Sama Google Meet bagus bagus. Pak. Waktu Zoom itu pertama dia Jelek. naikkan. Loh kok gambar saya kurang? Padahal HP yang sebelumnya kan lebih Pak. Padahal sinyal bagus ya. Itu dia yang buat saya cahaya, ya memang cahaya lampu biasa. Tapi setelah saya lihat rekamannya itu yang pakai, oh saya buram begini ya. Oh iya iya. Kok jadi buram tadi? Bisa lampu, Masih- bisa kamera Masih juga. mikir juga di sini nih. Kok bisa sih? Baru kali ini aja. Saya suatu saat pernah pakai Samsung saya yang A13 yang saya kasih ke mama tuh. Itu waktu itu kan sudah bagus ya. Untungnya saya rekam langsungnya juga ada. Waktu Zoom sama pengurus WBI gitu, kita muji mah enak. Kata mereka itu putus-putus Pak. Padahal bagus loh. Malah handphone yang lama ini yang lebih bagus gitu loh. Jadi berbagai kendala ya. Atau mesti pakai Starlink. Kemarin kan si Elon Musk kan udah datang tuh. Yang termurah itu perangkatnya 7,5 juta. Kemudian per bulannya itu hampir 500-600 ribuan. Ya, itu ada 3 paket itu ya. Aduh, ya udahlah. Semoga dengan Starlink masuk, Telkomsel dan Indosat, Satelindo nanti mempermurah dirinya. Ya.
Ya, puji Tuhan lah. Termasuk kalau kendala di rumah Zoom itu udah ditutup pintu tetap digedor-gedor anak. Mau nggak mau kan kita. Iya. Jadi Karena fokus. jam kita jam 8, Bu. Anak-anak masih Iya. lari ke tempat di panggung. Iya. Digedor-gedor sama kakak. Iya. Jadi pada berisik. Ya sudah Iya. jadi apalagi waktu tugas soal pujian itu. Ah. Ya udah soalnya pada masuk rumah. Iya ya. Jadi punya Iya. kan jadinya. Makanya kita bikin hybrid, ada Zoom-nya, lumayan ngebantu juga. Tetapi TKP tetap kita usahakan ada. Gitu. Kenapa sih nggak ke tempat aja gitu. Ya. Jadi nggak fokus bukan di rumah. Ya, jadi dua itu Bu, kenapa Ibu suka di sini kan kendalanya itu. Teman-teman juga kendala untuk datang juga ada. Karena kan ini semuanya kan istilah kata bisa di manage. Tetapi buat Pak Sinaga nggak mungkin, buat warga Pak Pilman nggak mungkin. Kemudian buat yang sudah punya warung nih baru-baru yang nggak ada yang nungguin atau yang punya cucu nih, ya cucu ada satu nih gede, cucu yang kecilnya ada, nah, itu sampai berentet lagi nanti akan panjang gitu loh. Ya udah makanya ya kita ambil aja lah, seandainya kita itu sedang ngetapel itu sebanyak-banyak kita umban supaya minimal ada yang kena gitu ya. Nah, makanya besok juga saya buka Zoom itu supaya minimal kalau saya solo mungkin yang membuat rusak itu ketika ada yang ikut kemudian karena Zoom paket saya ini nggak bisa matiin dari saya Pak, nggak bisa. Kalau yang dulu ada kan beda-beda paketnya tuh. Kalau yang dulu bisa saya klik gitu saya mute gitu, sekarang nggak bisa. Kan Pak Gemala itu yang host yang terus bisa Pak Gemala. Nggak bisa, yang sekarang nggak bisa. Oh gitu ya? Iya. Harus kita sendiri. Makanya saya chat, Paketnya lain-lain. Bu, tolong mic-nya di off begitu, ya. Tapi kemarin masih enak. Zaman awal-awal itu kan ada anak yang memang suka memang dibuka, mamanya buka, mic-nya langsung dibuka juga gitu ya. Tapi memang semuanya kendala. Mau dari sampai ke tingkat Indonesia pun tetap ada kendala itu. Cuma belajar karena agak lama ya, Zoom ini nggak kita pakai dan berbaruin lagi. Nah nanti semoga saya akan punya paket yang bisa hostnya itu ngeklik mute-nya, jadi lebih nggak mengganggu banyak. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Nanti kita akan doa syafaat. Sebelumnya kita akan ngobrol nanti. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur untuk anugerah Tuhan. Kami percaya bahwa setiap orang bisa mengalami mujizat, tetapi orang juga akan ditanyakan kelebihan atau kemampuan apa yang dia miliki, sebesar apa dia memberikannya untuk Tuhan bekerja. Dan kami percaya Tuhan bahwa seorang janda Nabi Tuhan ini adalah orang yang beruntung karena bisa ketemu dengan abdi Allah Elisa yang bisa kasih saran yang terbaik. Ajarkan kami Tuhan menjadi orang-orang yang menyarankan yang terbaik sehingga terjadi mujizat terjadi atas apa yang kami tangani Tuhan. Terima kasih, dan saat sore hari ini kami ucap syukur sebelum kami mendoakan banyak hal yang harus kami lakukan pada tahun ini. Tuhan bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Terima kasih, kami sedang merenungkan firman Tuhan ini. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sudah bekerja. Haleluya. Amin.